Dalam masa pandemi ini, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Selain proses pembelajaran jarak jauh, proses pelatihan daring atau online juga memiliki tantangan tersendiri. Ada banyak keluhan yang disampaikan terkait pelaksanaan pelatihan online yang sejak pandemi merebak banyak diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelatihan-pelatihan tersebut bersifat satu arah dan lebih sering berupa ceramah. Peserta tidak diberi kesempatan yang cukup untuk bertanya dan menyampaikan pendapat mereka. Suasananya membosankan. Yayasan Nusantara Sejati dengan dukungan dana dari UNICEF dan Prudensial kemudian merancang pelatihan yang mencoba menjawab keluhan para peserta pelatihan-pelatihan tersebut. Mengingat minimnya kesempatan untuk bisa mengajar secara langsung, baik itu melalui PJJ maupun PTM, pembelajaran campuran ini merupakan sebuah keharusan sebenarnya. Dan banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran campuran. Pendekatan pembelajarannya bisa kita desain agar lebih berpusat pada anak, sesuai dengan kemampuan dan juga kecepatan belajar mereka. Dan mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya membuka acara pelatihan kompetensi kepada seluruh guru yang mengikuti pelatihan ini secara resmi. Pelatihan ini sepenuhnya dilaksanakan secara online. Narasumber dan peserta berdiskusi dalam pertemuan webinar, serta pendampingan secara intensif oleh fasilitator melalui WhatsApp Group. Topik-topik pembahasan dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan ini diantaranya pembelajaran berpusat pada siswa dan problem-based learning, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, pembelajaran jarak jauh, 4T atau pendekatan saintifik atau ilmiah, penilaian pembelajaran, dan disiplin positif. Mengawali setiap topik pelatihan selalu dilakukan dengan penggalian harapan. Hal ini dimaksudkan agar narasumber dan peserta lainnya mengetahui persoalan-persoalan apa saja yang dihadapi guru secara real di lapangan, dan persoalan-persoalan apa saja yang kelak bisa diatasi setelah peserta mengikuti pelatihan ini. Oleh karena ini adalah topik yang baru, maka kita juga akan memulai juga dengan sebuah harapan yang baru. Kami ingin melihat atau mendengarkan langsung dari Bapak Ibu Guru terkait dengan topik ini, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari sesi di 4 hari ini. Kami sudah menyediakan link Padlet. Dan dari model jigsaw dan role playing itu, karena kebetulan saya mengajar PKN, motivasi dari siswa ada, Pak. Jadi itu pemahaman saya, Pak Eka. Jadi kita tempatkan Bapak Ibu guru pembelajaran yang kita gunakan sekarang, kita hanya sebagai fasilitator saja. Gurunya paham teknologi, tapi anak-anaknya benar-benar tidak paham teknologi. Daerah kami belum memiliki listrik, anak-anak sama sekali tidak mempunyai HP. Nah, guru yang pasif, sedangkan siswa yang aktif. Nah, kalau di PJJ ini saya merasakan kebalikan, Bapak. Guru yang aktif memberi soal-soal, namun siswanya sepertinya pasif begitu. Ada lagi kendala terkait memang di sini Pak Evang dan Bu Mila, apakah ada metode atau model pembelajaran yang memang efektif juga gitu dalam proses pembelajaran jarak jauh ini gitu ya, dengan memanfaatkan aplikasi gitu. Berpusat pada siswa itu, Bapak Ibu,
Yang melakukan pembelajaran itu siswanya. Jadi siswanya bukan menerima apa yang Bapak Ibu sudah pelajari, dia tinggal terima, bukan itu. Tapi pembelajaran yang dirancang supaya yang mencari adalah siswa langsung. Jadi mungkin ada sekolah juga yang pakai psikologi, atau mungkin ada yang pakai Sokratif, atau ada yang mungkin pakai kelas dojo. Pokoknya banyak sekali memang elemen itu. Namun yang paling mudah menurut saya pribadi memang kita gunakan classroom ya. Yang membuat siswa bosan pada saat belajar online itu kan sebenarnya karena sendiri. Ya, jadi setelah diskusi bisa kita tambahkan dengan adanya tugas yang berupa terapan ya, pengembangan dari apa yang mereka pelajari, dan itu bisa dilakukan secara kolaborasi. Sama kalau model penyampaiannya hanya seperti itu, misalnya dikasih soal, disuruh mengerjakan, terus sudah, ya pasti siswanya tidak akan aktif karena kan Bapak Ibu tidak punya kontrol langsung. Ke depan itu kan saya memikirnya gini, kita melakukan sesuatu kepada siswa sebenarnya kita tahu itu kebutuhan siswa kita. Tetapi yang menjadi kendala di dalam pemikiran saya, apalagi sekarang kan namanya memang nggak ada UN, tapi ada yang namanya asesmen. Nah, yang kami alami Pak selama ini, yang menjadi masalah yaitu setiap tahun sepertinya KD itu pasti ada perubahan dan bukunya pun ada perubahan pula. Pendampingan yang harusnya tidak menghukum anak atau menangani anak itu terbentur dengan peraturan yayasan. Memberikan contoh ke wali murid yang dia betul-betul dalam keadaannya itu secara ekonominya masih di bawah, kemudian mereka mau memberikan kasih sayang ke anaknya itu kami masih bingung cari uang dulu, Bu. Jadi anak-anak belajarnya ya sudah. Yang pertama itu memang kita harus paham betul apa itu esensi daripada 4T dan setiap tahapannya. Ya. Yang kedua, apa hubungan antara tahapan yang satu dengan tahapan sebelumnya. Ya. Jadi dengan pendekatan yang berpusat pada guru, sering sekali anak terlalu ditekankan pada pembelajaran dengan cara pasif. Akibatnya anak itu bertanya pun malas misalnya ya. Dalam segala kekurangan anak, dalam segala perilaku anak yang tidak tepat dalam persepsi kita, yang harus dilakukan respons kita adalah tidak membuat anak semakin tertekan dan semakin bersalah. Mata pelajaran itu harus integrated kepada pendekatan pembelajarannya. Karena mata pelajaran di SD berbeda dengan mata pelajaran di SMP, walaupun itu sama-sama ilmu sosial misalnya. Jadi, mesti ada orientasi bahwa ada guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA, tapi landasannya yang terutama adalah pengetahuan tentang anak. Ini hasilnya, gelembung. Terus sampai banyak. Terus. Adik di situ kah? Ada siswa di situ kah? Ada banyak Ya, siswa. Minta tolong tadi si adik yang terlibat langsung, bisa nggak dia menceritakan pengalamannya? Bagaimana perasaannya waktu niup? Senang. Waktu keluar gelembung-gelembungnya gimana? Rasa senang. Perasaan saya merasa senang karena saya belum pernah mencoba. Saya merasa senang karena biasanya kita biasa beli di kios-kios dan baru pertama kali ini kita membuat sendiri.
gelembung sabun, gembira tiada tara, bersama kawan berbagi cerita, membuat gelembung sabun dengan bahan sederhana. Tiup dan tangkaplah dengan kedua tanganmu sebelum pecah di mata. Bahagia rasa hati ini melihat gelak tawa mereka seiring hilangnya gelembung sabun di udara. Mungkin kurang jelas ya Pak Ferry? Jelas sekali, kita hebat sekali. Ya tentu saja tidak saja hebat anaknya, tapi yang menarik sebagai ibu guru, Ibu Romida kan ibu guru ya. Ibu guru yang memang yang dilihat anaknya. Saya membayangkan anak Ibu Romida ini sudah terbiasa bergaul dengan kata. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini selain kita sesi juga akan masuk dengan penutupan acara atau rangkaian kegiatan yang cukup panjang yang kurang lebih 1 bulan. Amazing ya, pelatihan ini menguras waktu, tapi saya bahagia gitu, gembira karena saya nggak ada kegiatan gitu. Terus terang saya nggak ada kegiatan, hari ini di sekolah udah nggak ada siapa-siapa, saya standby sendiri, dan itu tidak membosankan. Webinar yang sangat the best menurut saya. Dari teman-teman, bapak-bapak narasumber, saya sangat berterima kasih buat semua materi-materi ini sangat baik karena di masa pandemi ini juga pola ajar, pola belajar yang sudah berbeda. Saya rasa dengan dialog seperti ini itu bagus karena tidak semua kami memahami hal yang sama, mempunyai masalah yang sama. Kegiatan ini saya rasa sangat merasakan manfaat dari kegiatan ini, termasuk saya secara pribadi. Kalau saya secara pribadi memang saya mau ikut ya, dan beberapa hal saya mendapatkan konfirmasi terhadap. Pertama kali saya menjadi guru, pikiran saya hanya sebuah keuntungan. Namun setelah mengikuti pelatihan ini baru saya mengerti bahwa tugas ini adalah tugas yang sangat mulia. Kami juga belajar bagaimana menjadi guru yang baik, yang mampu mentransfer 4T, yaitu telaah, teliti, tata, dan tutur kepada seluruh peserta didik. Di mana dari sekian peserta ternyata mereka adalah guru-guru yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kiranya komunikasi antar peserta tidak sebatas modal daring semata, tapi semestinya juga berlanjut menjadi komunikasi atau interaksi yang intensif sehingga menjadi komunitas yang solid dalam meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran. Ada ya. Di saat ini pertama-tama mungkin saya tidak banyak menyampaikan sambutan, tetapi barangkali ucapan terima kasih kepada Ibu Pemerintah Kota Jayapura dan juga Pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Ibu-Ibu, sudah mempercayakan beberapa guru dan sekolah untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan bersama mitra kita Yayasan Nusantara Sejati. Kegiatan pelatihan campuran tatap muka dan daring untuk paket C dan D atas seizin Tuhan dan juga kita semua yang hadir, saya nyatakan ditutup secara resmi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih
telah mengikuti pelatihan dari Yayasan Nusantara Sejati. Nantikan pelatihan-pelatihan selanjutnya dari Yayasan Nusantara Sejati.